Selamat pagi anak-anak. Di sini Bapak akan menjelaskan materi kebugaran jasmani untuk kelas 9. Ya, dengan Bapak sendiri, Pak Prapto Johansen Harianja SPD, yang mengajar di UPTD SMP Negeri 2 Medan Ras. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani itu ada 5. 1. Sirkuit training. Yang kedua, interval training. Yang ketiga, calisthenics. Yang keempat, jogging. Dan yang kelima adalah aerobik. Di sini akan Bapak jelaskan tentang interval training. Interval training adalah serangkaian latihan fisik yang berulang-ulang dengan diselingi pengurangan tempo atau penurunan tempo latihan untuk memulihkan tenaga. Cara latihan interval yaitu untuk atlet dalam melakukan interval disesuaikan dengan cabang olahraganya. Misalnya, berenang dengan kegiatan renangnya, atlet lintasan dengan kegiatan lari. Tipe kegiatan yang dipilih untuk conditioning umum didasarkan atas pilihannya, selama perbaikan skill bukan merupakan sesuatu yang penting. Jadi, di mana seseorang dapat memilih suatu kegiatan yang paling disenangi ataupun digemarinya, misalnya renang, jogging, lompat tali, sepeda, ataupun senam. Menurut pendapat Fox dan Matthew pada tahun 1981. Apa saja kelebihan dari interval training? Interval training tidak hanya memberikan Anda pilihan lain yang fleksibel dalam berolahraga, tetapi juga memiliki kelebihan lainnya dibandingkan olahraga dengan metode biasa. Seperti contoh berikut ini. 1. Membakar lebih banyak kalori. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, peningkatan kardiovaskular. Yang kelima, naiknya kecepatan dan ketahanan tubuh. Yang keenam, menghindari kelelahan saat berolahraga. Yang ketujuh, mencegah cedera saat berolahraga. Dan yang kedelapan, tidak butuh perlengkapan tertentu saat melakukan latihan interval training. Hal-hal yang perlu Anda perhatikan sebelum memulai latihan interval training. Meskipun terdapat berbagai keuntungan melakukan interval training, tetapi terdapat beberapa hal juga yang perlu Anda perhatikan sebelum memulai ataupun Anda memutuskan menggunakan metode ini untuk berolahraga. Nah, metode interval training ini tidak direkomendasikan untuk orang-orang yang tidak terbiasa atau baru mau memulai berolahraga. Ya, seperti Anda yang masih awam dalam berolahraga. Nah, ini hanya direkomendasi untuk seorang atlet ya, ataupun orang olahragawan yang sudah profesional dalam bidangnya masing-masing. Ya, jadi kalau Anda memulai untuk latihan interval training, Anda harus konsultasi dulu ya, ke dokter ya, bagaimana kondisi medis Anda sendiri ya, sebelum memulai latihan. Mana tahu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat melakukan latihan interval training.
Ya, misalnya penyakit, ya ada penyakit bawaan, sesak napas, itu tidak direkomendasi dalam berolahraga ataupun memulai latihan interval training. Ya, jadi harus konsultasi dulu ke dokter sebelum Anda memulai latihan interval training. Oke, ya, setelah Bapak menjelaskan materi dari latihan interval training, oke, di sini Bapak akan memberikan latihan ataupun tugas buat kalian anak-anak Bapak. Dan di sini Bapak akan memberikan 2 tugas ataupun 2 latihan dari materi kebugaran jasmani dalam latihan interval training. Yang pertama, tuliskan contoh latihan kebugaran jasmani dalam interval training. Yang kedua, tuliskan kekurangan dalam melakukan latihan kebugaran jasmani dalam interval training. Dan Anda kerjakan di buku latihan, ya, dikumpul minggu depan paling lama. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini, ya, dan kita akan jumpa di minggu depan dengan materi yang baru. Oke, sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di minggu depan.